mengikuti kuliah pagi hari ini. Jadi pagi hari ini kita akan belajar materi ke-6 dengan tema Al-Jami'ah. Al-Jami'ah. Apakah ada yang tahu artinya Al-Jami'ah dari anak-anak semua? Kira-kira apa ya Jami'ah? Ya, boleh ya dijawab. Al-Jami'ah. Kita sering mendengar kata Al-Jami'ah ya. Al-Jami'ah. Jami'ah itu Sunan Kalijaga. Jami'ah Gajah Mada. Kira-kira apa artinya anak-anak? Universitas bukan ya, Bu? Universitas. Oh ya. Jadi Al-Jami'ah itu artinya universitas. Nah, tadi Ibu udah kirimkan materi di WhatsApp grup. Di sana juga ada terjemahannya. Nanti kalian bisa membaca ulang ya. Jadi tidak ada alasan untuk kurang paham atau gimana, tinggal kitanya aja yang mau belajar. Jadi belajar itu memang harus dipaksakan ya. Kalau nggak dipaksakan ya nggak belajar. Ibu akan membacakan teks ini, boleh disimak, silakan disimak anak-anak. Ad-dirasatu bil jami'ati nikmatun adimatun. Belajar di universitas merupakan nikmat yang besar ya, nikmat yang besar. Walladina yaltahikuna bil jami'ati tulabun mutafawwikuna. Dan orang-orang yang, ini walladina, dan orang-orang yang mengikuti pembelajaran di universitas merupakan tulabun. Tulabun itu mahasiswa, mutafawwikuna berprestasi, mahasiswa yang berprestasi. Wal muhadiruna fiha asatidatun akifa'u. Muhadirun ini artinya dosen ya, dan dosen-dosen yang di dalamnya atau yang mengajar di universitas adalah guru-guru yang kompeten. Jadi akifa ini artinya kompeten. Maka nudirosati mabani aliyatun. Jadi tempat belajar di universitas adalah bangunan-bangunan yang tinggi. Wahurmul jami'ati mandorun jadabun ro'iun. Dan lingkungan universitas merupakan pemandangan yang menarik dan mempesona. Tabarud dirasatu fil marhalatil jami'iyah min umniyat khariji al-madarisil tsanawiyah wa ma yu'adiluha. Tabaru ini bisa dianggap atau jadi belajar di tingkat universitas merupakan lulusan dari sekolah SMA dan sederajat. Jadi yang belajar di universitas merupakan lulusan SMA dan yang sederajat atau MA. Dzalika li'annahum qad wasalu marhalatan nadji wa yahtajuna ilal jawil ladzi yunmi tafkiruhum wa saqafatuhum. Dalika hal itu karena mereka, jadi li'annahum karena mereka ya, mereka ini kembali ke tulab atau mahasiswa ya. Hal itu karena mereka mahasiswa telah sampai telah sampai marhalatan nadji, tingkat kematangan, wayah tajuna dan membutuhkan ilal jawi kepada lingkungan yang membuatnya membuat tumbuh pemikiran mereka dan kebudayaan mereka. Wa yastati'una min khilaliha fatha afakin jadidatin minal ma'arif wa saqafat. Dan bisa dan melalui pembelajaran ini ya, min khilaliha ini, dan melalui pembelajaran universitas bisa membuka cakrawala baru dari pengetahuan dan budaya. Bisa membuka mereka ya, membuka cakrawala mereka. Inna fursatal iltihaqi lidirosati bil jami'ah fi Indonesia mazalat mahdudatan
bil muqaranah ma'a adaditul labil ladina yadkhuluna fil imtihani lil qabuli bil jami'ah. Sesungguhnya, inna itu sesungguhnya, fursota, sesungguhnya waktu belajar ya, waktu sesungguhnya penerimaan untuk pembelajaran di universitas di Indonesia masih, mazalat itu artinya masih terbatas dibandingkan bil muqaranah, dibandingkan dengan jumlah mahasiswa yang mengikuti seleksi ya, jadi yang masuk atau mengikuti seleksi penerimaan kampus. Jadi gini, maksudnya yang masuk universitas itu tuh terbatas dibandingkan dengan yang mengikuti ujian masuk universitas. Jadi misalnya yang ikut seleksi ujian masuk UIN 3.000, terus yang diterima ternyata cuma 1.500. Jadi masih terbatas ya anak-anak. Wala siyama, apalagi ya, la siyama itu artinya apalagi, dan apalagi dibandingkan bil muqaranah, dibandingkan ma'a adaditul labil ladina takharraju minal madarisi tsanawiyah. Apalagi jika dibandingkan dengan jumlah mahasiswa yang lulus dari SMA, dari sekolah menengah atas ya. Jadi tadi apa tadi? Yang lulus universitas, masuk ujian universitas itu lebih terbatas dibandingkan yang mengikuti seleksi ujian universitas. Dan apalagi lebih terbatas lagi kalau dibandingkan dengan semua lulusan sekolah menengah atas. Jadi kalian harus ini ya, harus bersyukur ya bisa merasakan bangku kuliah ya anak-anak. Kuliah itu maksudnya bukan demi untuk mendapatkan pekerjaan ya. Ya memang pekerjaan itu salah satunya didapat dengan kita kuliah ya. Tetapi banyak juga yang lulusannya tidak sesuai, pekerjaannya tidak sesuai dengan lulusan. Jadi kuliah itu untuk meningkatkan ya, terutama kuliah itu untuk meningkatkan pemikiran kita, pola pikir kita. Dengan kuliah pola pikir kita akan menjadi maju. Nah, kemudian ini yang bawahnya. Jadi di sini ada Ibu lanjutkan ya. Wayu jadu fi Indonesia nau'ani minal jami'ah ihdahuma tusyrifu 'alaiha wizaratu syu'unid diniyah wal ukhra tusyrifu 'alaiha wizaratu syu'unil buhuthi wat teknologiyah wa ta'limul jami'i. Yujadu ini artinya terdapat ya. Terdapat di Indonesia. Jadi di Indonesia itu terdapat dua. Nau'an itu dua macam ya. Dua macam dari universitas. Jadi di Indonesia tadi terdapat berapa macam universitas? Anak-anak? Ya, dua ya. Dua macam universitas. Ihdahuma. Jadi salah satunya diawasi oleh Menteri Agama. Salah satunya itu diawasi oleh Menteri Agama. Wal ukhra dan lainnya diawasi, tusyrifu itu artinya diawasi, dan lainnya diawasi oleh Kementerian Teknologi, Sains dan Teknologi ya. Sains dan Teknologi. Fal jami'atul lati tusyrifu 'alaiha wizaratu syu'uni diniyah hiya al jami'ah alati tahdifu ila takhrij al musaqqafin wal mutakhassisin fi majali dirasatil islamiyah wal arabiyah. Jadi universitas yang diawasi Menteri Agama, Kementerian Agama adalah universitas yang bertujuan, tahdifu ini bertujuan ya, bertujuan untuk meluluskan lulusan dalam bidang agama Islam ya, keagamaan dan bahasa Arab. Jadi kalau misalnya di bawah Kementerian Agama itu pada umumnya
dulunya ya anak-anak, dulunya itu merupakan lulusan yang ini di bidang keagamaan ya, keagamaan atau bahasa Arab. Terus selanjutnya tadi sampai sini ya. Fal jami'atul lati tusyrifu 'alaiha wizaratu sampai sini. Wa nasril ma'arifil ulumi diniyah sawaun akanat hukumiyah wa au ahliyah. Jadi baik itu swasta ataupun negeri. Jadi kampus-kampus agama Islam itu ada yang swasta, ada yang negeri ya, anak-anak. Jadi kayak UNU, UMY itu kan yang UNU Universitas Nahdlatul Ulama itu merupakan universitas di bawah Kementerian Agama tetapi yang swasta. Kalau UIN Sunan Kalijaga itu di bawah Kementerian Agama juga tetapi yang negeri. Jadi ada dua ya, baik itu swasta ataupun negeri. Nah, di sini ada ahliyah atau hukumiyah ya. Hukumiyah itu artinya negeri, ahliyah itu artinya swasta. Wataf tahu hadhil jamiat anwa'an minal kulliyat. Jadi universitas ini taftahu membuka anwa'an, macam-macam jurusan atau fakultas ya. Kuliah itu fakultas seperti usuluddin, dakwah, syariah, adab, tarbiyah. Walikulli min hadil kulliyah aqsamun yaktaruha tullab hasba raghabatihim wa muyulihim. Jadi dan setiap fakultas ini memiliki jurusan-jurusan ya. Aqsamun itu jurusan-jurusan. Jadi merupakan jamak, bentuk jamak atau bentuk plural dari kata ismun yang artinya jurusan. Jurusan-jurusan fakultas ini memiliki jurusan-jurusan yang dipilih oleh mahasiswa sesuai dengan keinginan mereka ya, keinginan mereka. Nah, tinggal 2 paragraf lagi. Wa amal jami'at allati tusyrifu 'alaiha wizaratu syu'unil buhuthi wa teknologiya wa ta'lim al-jami'i fatahdifu ila tahrijil musaqqafina wal mutakhassisina fil ulumil madaniyah sawaun akanat nadhariyah au ilmiah nih harusnya. Jadi sedangkan wa amma itu artinya sedangkan universitas yang diawasi oleh Menteri Kebudayaan dan Teknologi adalah universitas yang bertujuan untuk meluluskan dalam bidang ilmu-ilmu sosial ya, ilmu-ilmu sosial atau ilmu-ilmu umum ya anak-anak. Sawaun kanat, baik itu dalam praktek maupun teori ya, baik itu dalam teori maupun praktek. Jadi nadoriyah itu teoritis, ilmiah itu praktis. Wa fiha kulliyat mutanawi'ah, dan di dalamnya itu terdapat fakultas yang berbagai macam ya. Seperti mislu at-tibi, kedokteran, al-handasah itu artinya insinyur ya, teknik ya, teknik. Kemudian ada ekonomi, iktisad itu ekonomi. Jadi fakultas ekonomi, fakultas kedokteran, fakultas teknik. Wasoidala itu farmasi ya Nana. Soidala farmasi, tijaroh bisnis ya, tijaroh. Waziroah, ziroah itu pertanian. Konun hukum, wa ghairu dzalik, dan berbagai macam lainnya. Waqad bada'at al-jami'ah al-madaniyah bi insya'il maraqis allati tahtamu bidirasatil islamiyah wal arabiyah bi fathil kulliyat laha kama annal jami'at al-islamiyah bada'at bi fathil kulliyat al-madaniyah. Jadi universitas umum ini ya telah memulai untuk
biinsya'i, untuk mengeluarkan jurusan-jurusan atau fokus-fokus yang tahtamu memperhatikan bidirasatil Islamiyah, memperhatikan bidang keislaman dan Arab. Jadi gini, maksudnya universitas-universitas umum itu sekarang sudah mulai membuka jurusan-jurusan yang terkait dengan keislaman dan Arab ya. Jadi kalau misalnya di UGM itu selain fakultas umum kayak kedokteran dan pertanian dan lain sebagainya, itu juga sekarang membuka yang jurusan agama ya. Misalnya di sana kalau sastra Arab itu namanya jurusan sastra Asia Tenggara. Asia Tenggara itu maksudnya sastra Arab ya. Nah, jadi universitas-universitas umum seperti UGM, UI, kemudian UNS, di sana juga ada jurusan tentang Islam ya, atau jurusan sastra Arabnya juga ada. Nah, kemudian Ibu lanjutkan. Sedangkan ini wabidzalika zalat. Jadi sedangkan kalau yang universitas agama sekarang juga membuka yang jurusan umum seperti UIN, UNU itu kan sekarang juga membuka yang umum ya. Seperti kalian ya, misal yang saintek ya, saintek. Misalnya teknik informatika, kemudian ekonomi. Nah, di UIN juga ada jurusan umumnya selain agama. Kalau dulu masih IAIN itu cuman agama aja, tapi sekarang udah membuka jurusan umum. Nah ya. Kemudian wabidzalika zalat izadi wajiyah fil ilmi wa adat ilal mabda'il islami al asil. Jadi oleh karena itu, bidzalika itu oleh karena itu dualisme izadi jawiyah itu artinya dualisme ya anak-anak. Oleh karena itu hilanglah dualisme dalam keilmuan. Jadi dualisme itu maksudnya pemisahan ya. Pemisahan dalam keilmuan itu telah hilang. Wa'adat ilal mabda'il islamiyah. Dan kembali ke kajian Islam yang orisinal. Alladzi la yufariqu bainal ulumi diniyah wal ulumil madaniyah. Jadi kembali ke Islam yang orisinal, yaitu yang tidak membedakan antara keilmuan agama dan keilmuan umum atau ilmu sosial. Jadi sekarang itu tuh antara ilmu universitas umum dan universitas agama sudah membuka semua jurusan ya, baik itu umum ataupun ilmu agama. Jadi tidak ada dualisme, tidak ada pemisahan antara ilmu agama dan ilmu umum. Jadi kembali ke bidang Islam yang dulu ya. Jadi orang-orang Islam yang zaman dulu itu juga tidak membedakan antara ilmu umum dan ilmu agama. Seperti contohnya ilmuwan Islam yang Ibnu Sina ya. Ibnu Sina itu kan beliau itu selain pakar dalam bidang agama juga bidang umum ya, kedokteran, juga hadis juga beliau menguasai. Nah, ini anak-anak ada kosakata-kosakata di bawahnya ini terkait dengan pendidikan ya, ada madrasah artinya sekolah, jamiah itu universitas, kuliah fakultas, wizaroh itu artinya kementerian, markazun itu artinya pusat ya, pusat, kemudian syirkatun artinya perusahaan, kemudian ada safaratun artinya duta besar ya, duta besar, bank itu artinya bank, mustaswa artinya mustaswa itu artinya rumah sakit ya, rumah sakit. Iyadah itu artinya iyadatul maridi, artinya bisa poliklinik juga bisa ya. Kemudian di sini ada terkait dengan jurusan-jurusan ya. Anak-anak ini Ibu kira sudah bisa dipahami ya, kayak adab ini kan
Fakultas Adab. Nah, ini terkait dengan fakultas ya. Sudah bisa dipahami insya Allah. Kemudian yang bawahnya ini langsung aja Ibu ini ke kaidah ya. Jadi di sini kita akan belajar tentang fi'il mudhari ya, anak-anak. Fi'il mudhari itu adalah fi'il atau kata kerja yang akan sedang dilakukan. Nah, di sini fi'il mudhari'nya contohnya ada yasrobu. Yasrobu itu artinya sedang meminum ya. Tapi di sini ada domirnya, kata gantinya. Nah, kata gantinya ini, fi'il mudhari ini disesuaikan dengan kata gantinya ya anak-anak. Huwa, huma, hum. Huwa, dia laki-laki 1 orang. Huma, mereka laki-laki 2 orang. Hum, mereka laki-laki banyak. Nah, jadi ini adalah fi'il mudhari, kata kerja sekarang yang akan dilakukan, dan ini kata kerja lampau yang kemarin dilakukan, yang setelah dilakukan ya. Kalau huwa itu yasrobu, huma yasrobani, hum yasrobuna. Sekarang Ibu kasih contoh. Misalnya Muhammadun yasrobul qahwata. Jadi maksudnya Muhammad sedang minum kopi. Nah, kalau syariba ini telah dilakukan. Jadi misalnya syariba Muhammadun qahwata. Jadi Muhammad telah minum kopi. Nah, ini adalah alamatul idmar. Jadi tanda-tanda atau tambahan dari tambahannya ya. Ini yasrobu itu adalah penambahan dari ya di depannya ini ya. Kemudian untuk huma itu tambahannya adalah ya di depan sama alif dan nun di belakang. Nah, ini yasrobuna itu juga tambahannya ada ya di depan, ada wawu di belakang, wawu sama nun di belakang gitu. Dari kata syariba. Ini maksudnya tambahan dari mana? Dari syariba. Jadi 3 huruf dasarnya itu ada shin, ro, sama ba. Nah, sedangkan tambahannya itu ada ya. Ini ya, sesuai dengan ini. Kan ini shin, ro, ba. Berarti tambahannya ada ya di depan, ada alif sama nun di belakangnya. Ya, gitu. Anak-anak ini semuanya dihafal ya kalau fi'il mudhari itu. Dan disesuaikan dengan kata gantinya. Jadi kalau misalnya Aisyah sedang minum kopi. Aisyah sedang minum kopi berarti pakainya hiya ya, hiya. Tashrobu Aisyah al-qahwata. Jadi Aisyah sedang minum kopi, pakainya hiya. Tambahannya adalah ta ya, dari sya, ro, ba sama jadi tashrobu, tambahannya ta. Nah, kalau anta itu juga sama tashrobu. Untuk fi'il mudhari'nya tuh pakai tashrobu sama kayak hiya. Kalau anti itu ada tasrobina. Tambahannya adalah ta di depan sama ya sama nun di belakang ya. Tasrobina. Misalnya, apakah kamu sudah minum kopi? Ibu bertanya kepada anak perempuan ya. Apakah kamu sudah minum kopi? Berarti hal tasrobina al-qahwata. Hal tasrobina al-qahwata. Apakah kamu sudah minum kopi? Hal tasrobina qahwata. Nah, itu tadi dihafalkan. Ini contohnya yang saya itu tambahannya adalah alif ya, anak-anak. Alif di depan, asyrobu. Saya, asyrobu. Ini gampang ya nginget-ngingetnya kalau saya sama kita. Nahnu itu kami atau kita, gampang mengingatnya. Kalau A, kan A, depannya A, berarti tambahannya alif. Asyrobu. Kalau nahnu, tambahannya berarti nasyrobu. Itu diinget-ingetnya kayak gitu ya, Nana. Saya sedang minum kopi. Bahasa Arabnya asyrobu al-qahwata. Kita sedang minum kopi. Bahasa Arabnya nasyrobu al-qahwata. Nah, ini semuanya dihafalkan ya.
Kalau misalnya yang hum itu belum menghafal, ya boleh dasarnya aja dulu. Misalnya yang dasar-dasar itu apa? Huwa, kemudian hiya, huwa yashrobu, hiya tashrobu, anta tashrobu, anti tashrobina, ana ashrobu, nahnu nashrobu. Ya boleh itu dasar-dasarnya. Kemudian, nah kemarin itu kan kita mempelajari fiil, kata kerja dengan 3 huruf ya. Pada dasarnya di dalam bahasa Arab itu kata kerja ada 3 huruf ya anak-anak. Fa, ain, lam, fa'ala, syariba. Tetapi ada kalanya kata kerja itu terdiri dari 4 huruf, yaitu tambahannya ya, tambahannya. Nah, kalau di sini kata kerjanya terdiri dari 2 huruf tambahannya. Nah, ini contohnya adalah iltahaqo yaltahiku, yang artinya menemui. Di sini huruf aslinya itu ya anak-anak, huruf aslinya itu lahiko. Lahiko, lam, ha sama ko, tapi ada 2 tambahan alif sama ta. Iltahaqo, jadi iltahaqo. Yaltahiku, menemui. Nah, ini juga fiil-fiilnya ini juga ada patokan dasarnya ya, iltahaqo yaltahiku. Huma iltahaqo yaltahikoni. Hum iltahaku yaltahikuna. Nah, ini juga dihafal ini ya anak-anak. Nah, sekarang yang terakhir, fiil mudhari adalah kata kerja bentuk sekarang dan akan datang. Dalam bahasa Arab, perubahan kata kerja bentuk sekarang dicirikan oleh pergantian huruf di bagian awal dan di bagian akhir, sebagaimana tertera dalam kolom 4 tabel di atas. Huruf-huruf tersebut menunjukkan kata ganti yang menjadi pelaku bagi setiap kata kerja. Itu tadi ya, jadi fiil mudhari itu ada tambahan huruf di depan sama di belakangnya ya. Tambahan-tambahan huruf itu tadi sesuai dengan pelakunya. Ya demikian anak-anak, materi kita hari ini. Ada yang mau nanya? Kalau tidak ada yang mau bertanya, Ibu akhiri materi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Ya semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Kita lanjutkan di WhatsApp grup ya sampai jam 9.